Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih lanjut di simakan kitab Matan Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku fasal swiji. Aniyatu utawi niat salasu darajatin iku telu piro-piro derajat. Niat itu nanti dibagi menjadi 3 tingkatan ya, atau 3 derajat. Ingkanat lamun ana opo as-sholatu opo sholate fardhon iku sholat fardu wajaba mangka wajib qasdul fi'li opo nejo penggaweane. Yang pertama, apabila niat ditujukan untuk sholat fardu, sholat duhur ya, sholat asar, maghrib, isya dan subuh, maka wajib yang pertama adalah qasdul fi'li ya, yaitu menyengaja perbuatan. Berarti kalau dilafatkan itu menggunakan lafadz usolli ya, saya sholat, seperti itu. Wa ta'yinu lan nertentuakannya. Kemudian yang kedua adalah menentukan sholatnya sholat apa. Misalnya sholat zuhur berarti az-zuhra ya. Sholat asar al-asra, seperti itu. Wal fardiyatu lan bangsa fardu. Kemudian yang ketiga harus ada jenis fardiyah. Berarti kalau digabungkan, jika sholatnya sholat fardu, maka jika diwujudkan dalam lafadz itu adalah usolli fardhol maghrib misalnya. Saya berniat untuk sholat fardu maghrib, seperti itu. Jadi minimal ada 3 lafadz yang diucapkan, yaitu 1 usolli, yang kedua adalah fardho, dan yang ketiga adalah jenis sholatnya. Ini derajat yang pertama di tingkatan niat ya. Wa ingkanat lan lamun ana opo sholat nafilatan iku sholat sunah ya, muaqqatatan kang den waktu-waktu, karo tibatin kaya sholat sunah kang manut fardu ya. Au dzata sababin utawa sholat sunah kang duweni sebab, wajaba mangka wajib ya, opo qasdul fi'li nejo penggawean faqat mangka belaka. Yang kedua ya, maka apabila niat dalam sholat sunnah, tapi sholat sunnahnya itu yang di waktu-waktu, contohnya misalnya sholat sunnah rawatib ya, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, atau sholat sunnah yang mempunyai sebab, misalnya sholat sunnah duha ya, atau sholat sunnah jenazah ya, maka wajib yang pertama adalah qasdul fi'li ya, menggunakan lafadz usolli, saya menyengaja sholat, faqat cukup, seperti itu ya. Al fi'lu utai penggawean usolli iku lafadz usolli, artinya usolli sholat sopo ingsun, saya sholat. Wa ta'yinu lan utawi nertentuaken, zuhron iku lafadz ing zuhur misalnya, au asron utawa ing asar. Nah, wal fardiyatu lan utawi bangsa fardu, fardhon iku lafadz fardu. Jadi yang dimaksud dengan ta'yin itu adalah menentukan jenis sholatnya, menentukan waktu sholatnya. Kemudian yang dimaksud dengan fardiyah itu adalah mengucapkan lafadz fardho. Misalnya usolli fardho zuhri, usolli fardhol asri, itu seperti itu ya. Mohon maaf, ini di sini kayaknya ada salah cetak ya. Jadi untuk sholat sunnah, untuk niat ini yang ada 3 tingkatan itu, apabila sholat sunnahnya itu sholat sunnah yang ada waktu-waktunya, maka itu dengan menggunakan qasdu syai' dan ta'yin.
Berarti harus misalnya sholat sunnah duha berarti usolli ad-duha, itu minimal seperti itu. Usolli misalnya usollil sholat hajat misalnya, usolli sunnatal hajat misalnya. Itu maka ditentukan dan dengan qasdusai. Nah, apabila sholat sunnah mutlak maka cukup dengan menggunakan usolli seperti itu. Baik, farslun utawi iki iku ana fasal suwiji ya. Syurutu takbiratul ihram utawi pira-pira syarate takbiratul ihram sitata asyara iku ana 16. Syarat daripada takbiratul ihram itu ada 16. Yang pertama antaqa'a rupane yantah tumiba apa takbiratul ihram halatal qiyam ing dalam tingkah ngadeg. Yang pertama takbiratul ihram itu harus dilakukan dalam kondisi si musolli atau orang yang sholat itu sudah berdiri tegak ya, bukan sambil jalan. Fil farding dalam sholat fardu. Wa antakuna lan yantah ana apa takbiratul ihram bil arabiyati kelawan bahasa Arab. Kemudian syarat daripada takbiratul ihram yang selanjutnya adalah takbiratul ihram itu harus dilafadzkan dengan menggunakan bahasa Arab. Allahu Akbar, tidak boleh diganti dengan bahasa yang lain. Wa ang takuna lan yantah ana apa takbiratul ihram bilafdil jalalati kelawan lafdul jalalah. Jadi Allahu Akbar, tidak boleh diganti dengan lafadz yang lain. Wa bilafdi akbar lan kelawan lafadz akbar. Jadi Allahu Akbar ya. Wa tartibulan urut-urut bainal lafdhaini ing dalam antarane lafadz loro, dan harus tertib ya. Allahu dulu baru akbar, tidak boleh akbar dulu terus Allah. Jadi lafadznya tertentu, Allahu Akbar seperti itu. Wa alla yamudalan yanta orang dawa akan sapa wong hamzatal jalalati ing hamzah lafadz jalalah. Tidak boleh memanjangkan hamzahnya lafadz Allah. Allah misalnya seperti itu tidak diperbolehkan. Wa adamu maddibai akbar lan orananane ndawakaken bae lafadz akbar, juga memanjangkan ba pada lafadz akbar tidak diperbolehkan. Misalnya akbar itu tidak diperbolehkan. Jadi harus pas Allahu Akbar begitu. Wa alla yusyaddidalan yentah ora nasdidi sapa wong albaa ing ba ya. Juga tidak boleh memberikan tasydid pada ba lafadz akbar. Misalnya akbar. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Wa alla yazidalan yentah ora nambahi sapa wong wawan ing wawu sakinatan kang mati au mutaharrikatan utawa wawu kang urip bainal kalimataini dalam antarane kalimat loro. Dan juga tidak boleh menambahkan wawu baik wawu sukun maupun wawu berharokat, tidak diperbolehkan. Misalnya Allahu Akbar itu tidak boleh, atau Allahu Akbar. Pokoknya tidak boleh memberikan atau menambahkan wawu di antara dua kalimat tersebut. Wa la yazidalan yanta ora nambahi sapa wong wawan ing wawu ya. Qoblal jalalating dalam sadurunge lafadz jalalah. Juga tidak diperbolehkan menambahkan wawu sebelum lafadz Allah. Berarti misalnya wallahu akbar itu juga tidak diperbolehkan. Wa alla yaqifalan yentah ora mandek sapa wong baina kalimatai takbiri ing dalem antarane kalimat lorone takbir, juga tidak diperbolehkan berhenti ya di antara dua kalimat takbir. Waqfatan kelawan mandek tawilatan kang suwe wala qasiratan lan ora mandek kang sedelat ya. Artinya misalnya Allahu berhenti baru akbar, itu tidak diperbolehkan. Wa yusma alan yenta aweh krungu sapa wong nafsahu ing awak dheweke wong ya jami'a hurufiha ing sakabehane pira-pira hurufe takbiratul ihram. Kemudian dalam mengucapkan takbiratul ihram itu si musolli atau orang yang mengucapkan yang sholat itu harus mendengarkan semua hurufnya, jadi harus dilafadzkan.
Wa dukhulul waqti lan mlebu waktu fil muaqqatin dalam salat kang den waktu-waktu, kemudian harus sudah masuk pada waktunya. Wa iqa'u halan nibaaken takbiratul ihram halal istiqbal ing dalam tingkah madhep kiblat. Kemudian ketika melafadzkan takbiratul ihram, si musolli itu posisi dadanya harus menghadap kiblat, itu seperti itu. Wa alla yukhilla lan yenta orang rusak sapa wong biharfin kelawan sahuruf min hurufiha saking pira-pira hurufe takbiratul ihram. Juga melafatkan Allahu Akbar tidak boleh ada salah satu huruf yang dirusak ya. Wa ta'khiru takbiratul makmum lan ngakhiraken takbiratul ihrame makmum an takbiratul imam saking takbiratul ihram imam. Dan yang terakhir, syarat daripada takbiratul ihram ini adalah tidak boleh takbiratul ihramnya makmum itu melebihi takbiratul ihramnya imam. Itu seperti itu. Dilanjut ya. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji syurutul Fatihati utawi pira-pira syarate Fatihah asyratun iku ana 10 ya. Adapun syarat membaca surah Al-Fatihah itu nanti ada 10. At-tartibu rupane urut-urut wal mualatu lan mualat. At-tartibu utawi urut-urut rupane urut-urut. Yang pertama membaca surah Al-Fatihah itu ayatnya harus diurut, tidak boleh dicegat atau tidak diurutkan. Wal mualatu lan nuli-nuli harus bersambung ya. Wa mura'atu hurufiha lan ngreksa pira-pira huruf Fatihah, huruf-huruf yang ada di surah Al-Fatihah itu harus dijaga dengan baik, dilafadzkan dengan baik. Wa mura'atu tasdidatiha lan ngreksa pira-pira tasdide Fatihah. Jadi tasdid yang ada dalam surah Al-Fatihah juga harus dijaga dengan baik-baik. Wa alla yaskuta lan yenta ora meneng sapa wong saktatan kelawan meneng tawilatan kang dawa wala qasiratan lan ora kena meneng kang cendhek kang sedelat. Dan tidak boleh di antara ayat satu dengan ayat yang lain itu dijeda dengan diam panjang atau pendek ya. Yaksidu kang neja sapa wong biha kelawan saktah mau qot al qiraati ing medhot wacanan, yang mana pemberhentian tadi ya itu tujuannya untuk memutus bacaan, itu tidak diperbolehkan. Wa qiraatu kulli ayatiha lan maca saben-saben pira-pira ayate Fatihah, semuanya itu harus dibaca. Wa min halan iku setengah saking surah Al-Fatihah al-basmalah tu utai basmalah. Dan termasuk kategori surah Al-Fatihah adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa adamul lakhnilan ora anane pepelo, tidak adanya cedal al-mukhilli kang rusakaken bil makna kelawan makna. Kemudian tidak ada ketika melafadzkan surah Al-Fatihah itu tidak ada cedal yang nantinya akan merubah daripada maknanya. Wa ang takunalan yen ta ono apa maca Fatihah halatal qiyam iku ing dalem tingkah ngadeg. Ketika membaca surah Al-Fatihah ini harus dalam kondisi berdiri. Fil farding dalam salat fardu, pada salat fardu. Wa ayus ma'alan yentah aweh rungu sapa wong nafsahu ing awak dheweke wong al-qiraata ing wacanan Fatihah. Kemudian si musolli, orang yang sholat itu ketika membaca surah Al-Fatihah minimal dirinya harus mendengarkan apa yang dia baca. Wa alla yatakhallallaha lan yentah ora nyela-nyelani sapa wong ing Fatihah zikrun apa zikir ajnabiyun kang liya. Kemudian ketika membaca surah Al-Fatihah tidak boleh dibatas, dijeda, disela-sela dengan zikir yang lain. Itu beberapa syarat daripada membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Sementara ini dulu, nanti kita lanjut di part selanjutnya. Ya, wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.